Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah ya. Ini saya baca komentar teman-teman ya. Saya tanggapi. Saya belum berhasil kasih solusi ya. Solusinya sudah, lihat saja videonya ya. Videonya sudah ada 800 ya, mungkin 1000 video. Tata caranya tinggal Anda pelajari ya. Kalau Anda katakanlah pinginnya instan, ya jangan ke sini gitu ya. Ya Anda harus berusaha sendiri. Ya, saya hanya kasih pancingnya, Anda yang mencari ikannya gitu. Ya. Terus juga ini, Mami Ho. Saya tinggal di asrama, bukan rumah sendiri. Apa bisa dari luar asrama ngamalinya? Maksudnya ini gimana gitu ya. Anda mengamalkan sebuah amalan itu dimanapun juga bisa. Ya. Mau di asrama, mau di kolong jembatan, ya. Bisa saja. Ya. Mengamalkan amalan itu bisa di mana saja. Ya, bisa di mana saja. Tapi ketika seseorang itu mengamalkan di tempat yang tetap, ya, itu energinya akan luar biasa. Ya, aslinya nggak berubah-ubah gitu. Anda mengamalkan di kolong jembatan, terus Anda mengamalkan di musola, Anda mengamalkan di masjid, Anda mengamalkan di kamar. Lah ini energinya kepecah-pecah. Ya, setiap amalan itu memiliki caranya masing-masing. Itu yang harus Anda kuasai, itu yang harus Anda pahami. Tetapi secara umum ya, ketika Anda mengamalkan amalan pengasihan ya di tempat yang tetap. Kalau di kolong jembatan nih, kolong jembatan dong. Ya. Kalau di musola dong. Kalau di masjid dong. Kalau di rumah dong. Nah, yang paling bagus itu ya di masjid dan di musola. Karena apa? Bisa menetralisir energi-energi negatif. Karena tempat-tempat itu untuk ibadah. Tapi kalau Anda katakanlah bisa melakukan di rumah, ya di rumah saja. Jadi bebas gitu loh teman-teman. Ya. Terus juga ini jalur sutra. Kalau mau pakai tawasulan berarti langsung aja ya. Misal si A, si A Fatimah, si B Fatihah. Apa ya? Baru dibaca amalannya. Ya seperti itu. Ya. Jadi tawasul ini untuk membuka ya. Sebenarnya di dalam tawasul ini ada visualisasi. Tidak cukup Anda hanya tawasul saja. Kalau Anda tawasul saja ya tidak akan berhasil. Ya. Nah, ini harus ada visualisasi kalau Anda mau berhasil ya. Ada visualisasinya di dalam tawasul. Kan banyak orang itu ketika tawasul itu hanya baca sekedarnya saja, dianggap remeh gitu loh ya, dianggap sepele ya. Tapi ketika dia memahami bahwasanya dengan tawasul ini membuka jalur energi, maka dia itu akan tahu gitu loh ya, bahwasanya manfaat tawasul ini sangat besar. Manfaat tawasul ini sangat luar biasa. Nah, setelah itu baru membaca amalannya. Baru fokus di amalannya. Kan banyak orang itu kan terjebak di sini. Ya. Tawasulnya santai, memasuki proses apa? Memasuki proses pembacaan doa, mantra, wirid. Nah, itu ala kadarnya. Nah, dua proses ini saling berhubungan gitu ya. Tawasul itu adalah proses kita itu membuka jalur energi. Di situ ada visualisasi. Di situ ada pembersihan jalur jalannya energi. Nah, ini juga menentukan sukses tidaknya ketika Anda mengamalkan sebuah amalan pengasihan. Ya. Kalau Anda tidak bisa membuka jalur energi dengan tawasul, ya, maka ya tidak akan berhasil. Ya. Akan lebih berat gitu loh ya. Sama halnya juga ketika teman-teman ya, Kampus Ilmu Hikmah. Anda ini ya, misalkan Anda ini katakanlah tanpa tawasul ya.
tapi Anda bisa membuka jalur energi melalui visualisasi, itu juga sama saja. Nah, tawasul ini kan alat bantu gitu loh ya. Alat bantu Anda untuk bisa memvisualisasikan target. Sehingga terbuka jalan ya. Jalan amalan Anda ini terbuka, jalan energinya ini terbuka. Jadi seperti itu. Terus juga, apakah amalan Nabi Sulaiman itu mendatangkan Bilqis itu amalan pengasihan juga? Ya tergantung orangnya. Ya. Sama halnya dengan Anda tanya, apakah amalan Nabi Yusuf itu adalah amalan pengasihan? Ya. Nabi Yusuf itu bukan untuk amalan pengasihan, itu adalah sebuah takwil mimpi. Ya, begitu pula Nabi Sulaiman, itu adalah cerita Nabi Sulaiman. Nah, oleh kalangan orang ilmu hikmah dijadikan sebagai amalan pengasihan. Ya. Paham ya? Amalan Nabi Yusuf itu ya, menurut Nabi Yusuf bukan amalan pengasihan. Nah, itu hanya sebuah takwil mimpi, ya. Itu qala Yusufu, ya, menceritakan kepada ayahnya. Asal muasalnya kan seperti itu. Sama halnya dengan amal Nabi Sulaiman. Itu juga sama. Ya, adalah sebuah cerita. Kenapa kok bisa menjadi sebuah amalan pengasihan? Nah, karena dari redaksi kata-katanya itu bisa dijadikan mensugesti seseorang. Sehingga ketika itu diamalkan terus-menerus akan memiliki energi untuk menundukkan. Nah, ini kalau kita bedah ya. Terus apa lagi nih? Pas lagi mengamalkan malah halangan Pak Ustadz. Apakah itu udah gagal? Anda mengamalkan amalan pengasihan terus pas halangan. Apakah itu gagal? Ya gagal. Ya. Kenapa kok saya bilang gagal? Karena Anda tidak tahu aturan, tidak tahu teknisnya. Harusnya ya, ketika Anda mengamalkan amalan pengasihan, Anda periksa dulu diri Anda, kira-kira men nggak? Kira-kira datang bulan enggak? Lah, cari yang setelah bersih, sehingga Anda punya waktu yang panjang untuk mengamalkan amalan pengasihan. Bukan ketika Anda baru mengamalkan sehari 2 hari terus datang bulan. Nah, itu pasti gagal. Nah, inilah fungsinya ilmu itu seperti itu. Fungsinya pemahaman itu seperti itu. Supaya apa? Supaya Anda ini benar-benar teknisnya tahu, dan ketika mengaplikasikan, mengamalkan, itu kendala bisa Anda minimalisir. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.